Guinea adalah negara yang terletak di bagian barat Afrika. Guinea berbatasan dengan Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Cote d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, dan Samudra Atlantik. Guinea memiliki topografi yang bervariasi, termasuk pegunungan, dataran rendah, dan hutan hujan. Pegunungan Fouta Djallon membentang di bagian tengah Guinea dan memiliki puncak-puncak tinggi. Sungai Niger dan Sungai Senegal berhulu di wilayah Guinea. Sungai Niger memainkan peran penting dalam memberikan akses transportasi dan mendukung pertanian di sekitarnya. Iklim Guinea bersifat tropis dengan dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Musim hujan berlangsung dari April hingga November, sementara musim kemarau berlangsung dari Desember hingga Maret. Conakry, ibu kota Guinea, terletak di pantai Atlantik dan merupakan pusat ekonomi dan budaya negara. Kota lainnya termasuk Kankan, Labe, dan Nzerekore. Guinea memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk hutan hujan tropis yang mendukung berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Taman Nasional Niokobala Koba di sebelah timur laut merupakan situs warisan dunia UNESCO. Wilayah yang sekarang menjadi Guinea memiliki sejarah panjang prakolonial dengan berbagai kerajaan dan suku bangsa, termasuk Kerajaan Mali dan Kerajaan Songhai. Perdagangan emas dan garam menjadi aktivitas ekonomi utama di negara ini. Pada abad ke-15, penjelajah Eropa terutama bangsa Portugal mulai mengunjungi pesisir Guinea untuk perdagangan rempah-rempah dan emas. Pada abad ke-19, Perancis dan Inggris bersaing untuk menguasai wilayah tersebut. Guinea menjadi bagian dari wilayah Perancis di Afrika Barat pada pertengahan abad ke-19. Proses eksploitasi sumber daya alam seperti tambang bauksit dimulai pada periode ini. Gerakan kemerdekaan Guinea dipimpin oleh Sékou Touré yang kemudian menjadi presiden pertama setelah kemerdekaan pada 2 Oktober 1958. Guinea menjadi satu-satunya koloni Perancis di Afrika yang memilih untuk keluar dari komunitas Perancis dan tidak menerima bantuan ekonomi Perancis. Sékou Touré memerintah Guinea dengan tangan besi, mengadopsi ideologi sosialis dan mengejar pembangunan independen dari pengaruh asing. Namun pemerintahan Touré juga dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia dan resesi politik. Setelah kematian Sékou Touré pada tahun 1984, Lansana Conté menjadi presiden dan memerintah hingga kematiannya pada tahun 2008. Guinea mengalami beberapa periode politik tidak stabil sebelum pemilihan presiden demokratis diadakan pada tahun 2010. Alpha Condé terpilih sebagai presiden pada tahun 2010, menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis. Guinea mengalami perkembangan ekonomi, terutama dalam sektor pertambangan bauksit. Guinea merupakan negara republik presidensial dengan sistem pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi yang diadopsi pada tahun 2010. Kepala negara dan pemerintahan dijabat oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Pada saat ini, pemimpin Guinea adalah Presiden Alpha Condé yang terpilih pertama kali pada tahun 2010 dan kemudian terpilih kembali pada pemilihan berikutnya. Partai Alpha Condé adalah Partai Rassemblement du Peuple Guinéen atau RPG yang mendominasi panggung politik setelah pemilihan demokratis pertama pada 2010. Guinea telah mengalami transisi politik dari rezim otoriter Sékou Touré menuju pemerintahan yang lebih demokratis pada tahun 2010. Namun, proses demokratisasi juga diikuti oleh tantangan, termasuk protes dan ketidakpuasan politik. Masyarakat sipil dan kelompok advokasi memainkan peran penting dalam politik Guinea, berkontribusi pada penegakan hak asasi manusia dan pertumbuhan demokrasi. Terdapat berbagai organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk memajukan keadilan, hak sipil dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun ada perkembangan positif, Guinea masih menghadapi tantangan terkait hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Pelaporan mengenai pembatasan kebebasan pers, penangkapan sewenang-wenang, dan kekerasan politik tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan. Guinea memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai negara dan menjadi anggota organisasi internasional seperti PBB dan Uni Afrika.
Negara ini juga terlibat dalam kerjasama regional dan internasional untuk mempromosikan perdamaian dan pembangunan. Ekonomi Guinea sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan, khususnya tambang bauksit yang melimpah. Guinea memiliki salah satu cadangan bauksit terbesar di dunia, dan sektor ini berperan besar dalam pendapatan ekspor negara. Pertanian memainkan peran penting dalam ekonomi, dengan sebagian besar penduduk terlibat dalam pertanian subsisten. Produk pertanian utama termasuk padi, singkong, kacang-kacangan, dan kelapa. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan infrastruktur, Guinea masih menghadapi tantangan dalam hal transportasi dan ketersediaan energi listrik. Investasi dalam sektor infrastruktur dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ekonomi Guinea memiliki ketergantungan yang signifikan pada harga komoditas, terutama bauksit dan alumina. Fluktuasi harga komoditas global dapat mempengaruhi perekonomian Guinea secara substansial. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan sosial dan ketidaksetaraan pendapatan tetap menjadi masalah serius di Guinea. Sebagian besar penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi tantangan. Pemerintah Guinea telah berupaya untuk menarik investasi asing ke negara tersebut, terutama dalam sektor pertambangan. Keberhasilan proyek-proyek investasi dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Guinea adalah anggota Uni Ekonomi dan Moneter Afrika Barat dan telah berpartisipasi dalam inisiatif regional untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di Afrika Barat. Negara ini juga terlibat dalam perdagangan internasional, dengan Cina menjadi salah satu mitra perdagangan utama. Guinea memiliki populasi yang beragam etnis, dengan lebih dari 24 kelompok etnis yang berbeda. Kelompok etnis terbesar termasuk Fulani, Malinke, dan Sossou. Keanekaragaman etnis ini menciptakan lanskap budaya yang kaya dengan tradisi, bahasa, dan seni yang berbeda. Bahasa Perancis adalah bahasa resmi dan digunakan dalam administrasi dan pendidikan. Selain itu, terdapat berbagai bahasa etnis seperti Fula, Malinke, dan Susu yang digunakan di masyarakat sehari-hari. Mayoritas penduduk Guinea menganut agama Islam dengan mayoritas Sunni. Tradisi Islam mendominasi kehidupan sehari-hari, termasuk adat istiadat dan perayaan keagamaan. Seni dan musik memainkan peran penting dalam budaya Guinea. Alat musik tradisional seperti kora dan balafon digunakan dalam pertunjukan musik. Tari tradisional, terutama tarian yang melibatkan gerakan-gerakan dinamis dan kostum warna-warni, juga merupakan bagian integral dari budaya. Festival dan upacara tradisional diadakan untuk merayakan peristiwa seperti panen, pernikahan, dan inisiasi. Festival musik terkenal seperti Festival Nkrumah menyajikan pertunjukan seni dan musik dari berbagai kelompok etnis. Pakaian tradisional mencerminkan warisan etnis masing-masing. Pakaian khas termasuk bau-bau dan baju koko yang sering dipakai oleh pria, serta bubu dan kepaya untuk wanita. Makanan Guinea mencakup berbagai hidangan tradisional seperti jollof rice, mauve, dan saumbala. Makanan ini mencerminkan penggunaan bahan lokal dan warisan kuliner etnis yang berbeda. Meskipun ada peningkatan dalam sektor pendidikan, tingkat literasi di Guinea masih cukup rendah. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh negeri. Untuk lebih mengenal mengenai negara Guinea, berikut 10 fakta mengenai negara Guinea. Hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati. Guinea memiliki bagian dari hutan hujan tropis Atlantik yang merupakan rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang langka, termasuk primata seperti simpanse dan makak. Sumber daya alam galian. Guinea memiliki salah satu cadangan bauksit terbesar di dunia. Tambang bauksit di negara ini sangat penting dalam ekonomi global dan merupakan sumber utama pendapatan ekspor. Bahasa resmi yang unik. Selain Perancis sebagai bahasa resmi, Guinea adalah satu-satunya negara di Afrika Barat yang menggunakan 3 aksara untuk bahasa resmi, Latin, Arab, dan NKO, atau aksara tradisional Guinea.
Pegunungan Fauta Jalon. Pegunungan Fauta Jalon yang terletak di Guinea merupakan daerah dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Pegunungan ini memiliki air terjun yang indah dan pemandangan hijau yang luas. Masyarakat suku Fulani yang terkenal. Suku Fulani di Guinea terkenal karena tradisi pastoral mereka dan keberhasilan sebagai pedagang dan peternak. Masyarakat Fulani juga dikenal karena seni musik dan tarian mereka. Pantai dan potensi pariwisata. Meskipun belum sepenuhnya dimanfaatkan, Guinea memiliki pantai indah di sepanjang Samudra Atlantik yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata. Sejarah otonomi. Guinea adalah satu-satunya koloni Perancis di Afrika yang memilih untuk keluar dari komunitas Perancis dan menentukan jalannya sendiri menuju kemerdekaan pada tahun 1958. Tradisi kulinernya yang khas. Makanan tradisional Guinea mencakup hidangan khas seperti mev dan jollof rice, yang merupakan hidangan yang populer di seluruh Afrika Barat. Peninggalan budaya Nko. Nko adalah aksara yang dikembangkan oleh Solomana Kante, seorang guru muslim Guinea pada tahun 1949. Aksara ini digunakan untuk menulis bahasa lokal dan menjadi bagian penting dari warisan budaya. Festival musim gugur yang meriah. Setiap tahunnya, Guinea merayakan festival musim gugur yang menampilkan pertunjukan seni, musik, dan tarian tradisional dari berbagai kelompok etnis di negara ini.